sure? Juliana dan Rabu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, masih ingat nggak? Evaluasi tari berdasarkan nilai apa? Nilai estetis yang berisi apa saja? Wirata, wirama, wirasa. Oke, kalian sudah mengevaluasi tarian kalian masing-masing per kelompok dengan berdasarkan atau acuan nilai estetis dari wiraga, wirama, wirasa. Lalu yang kedua, fungsi evaluasi tari bagi koreografernya sendiri itu apa? Oke. Nah, jadi fungsinya itu untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan memperbaiki karya tari tersebut. Nah, tujuannya itu agar kemajuan koreografer untuk karya-karya berikutnya. Oke. Koreografer itu siapa sih? Siapa? Perancang tari atau pencipta tari. Tepuk tangan untuk jadi fungsi evaluasi tari itu untuk mengapresiasi, memperbaiki karya tari sehingga memberi kemajuan untuk koreografernya supaya nanti dia tahu, oh ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, dan bisa sebagai bahan refleksi. Sekarang kita mau bahas, tapi sebelum di situ kita buka tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini jangan dibaca ya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini itu satu, menggunakan video tari kreasi kelompok lain sebagai objek laporan evaluasi kalian berdasarkan nilai estetis dan tata pentas tari. Lalu yang kedua, mengelola laporan mengenai evaluasi tari kreasi Betawi. Setelah kamu tentukan videonya, kamu mengelola laporannya berdasarkan nilai estetis dan tata pentas tari. Setelah itu kalian tampilkan hasil rangkuman evaluasi. Oke. Ya, video kemarin ya. Ada berapa kelompok kita? Ada 6. Berarti nanti bisa tuker-tukeran. Musiknya kan? Bisa diperhatikan nanti ke bagian yang mana ya? Ke bagian kelompok mana? Mana yang kecepatan? Mana yang sebagian tengah? Gak apa-apa. Sambil jalan. Kenapa dibutuhkan evaluasi? Karena itu sebagai salah satunya sebuah penghargaan bagi koreografer. Dengan adanya evaluasi, jadi yang menciptakan karya tari, yang menari itu jadi tahu, oh kekurangannya di sini, oh kelebihannya di sini, seperti itu. Nah, udah bisa. Yang bisa mengevaluasi itu orang yang sudah pernah berkarya pada seni tersebut. Kalau kalian nanti mengevaluasi karya tari temennya, berarti kalian harus tahu judulnya tuh apa sih. Lalu yang kedua, di mana tarian dipentaskan. Sudah jelas pementasan tariannya di mana dan kapan dipentaskan tariannya. Lalu siapa saja yang menari? Nama-namanya siapa? Penari 1 siapa? Penari 2 siapa? Sampai penari kelima. Di sini bagaimana menarikannya? Para penari menarikannya bagaimana sih? Ini adalah kesimpulan nanti pertunjukan itu terlihat baik atau terlihat buruk. Dari mana? Dari nilai estetisnya. Nilai estetisnya bisa turun? Ya. Unsur nilai estetisnya seperti pertemuan sebelumnya, unsur nilai estetis kalau kemarin itu kalian
mengevaluasi karya tari kalian sendiri. Sekarang kalian mengevaluasi punya teman. Wiraga, keterampilan menarinya gimana pada karya tadi? Lalu gerakannya dia hafal nggak per orangnya? Kalau hafal sudah pasti kok Pak. Lalu ketuntasan bergeraknya dapat tidak satu kelompok? Kalau ketiganya ini ada, biasanya akan terbentuk keindahan geraknya. Keindahannya itu seperti apa sih? Keindahannya itu yang bisa dinikmati oleh penonton. Lalu irama, kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama, dengan lagunya itu bahasa Inggrisnya mix and match-nya tuh dapat nggak? Tercampur nggak? Ya. Nah, terus kesesuaian dan keserasian gerak dengan temponya. Ya Mika, kesesuaian gerak dengan temponya itu ada nggak? Temponya apakah pas? Tempo itu berhentinya itu loh, sudah paham kan ya? Lalu ke wirasa, kesesuaian dan keserasian gerak dengan isi tariannya. Temanya apa? Temanya ondel-ondel, sesuai dan serasi nggak geraknya. Lalu kesesuaian dengan busananya sama temanya, masuk nggak? Kenapa di situ ada yang berseragam pramuka? Itu kan di busana. Kesesuaian dengan ekspresinya. Sini membuat laporan evaluasi berkarya tari. Yang pertama, menggunakan video tari kreasi kelompok lain sebagai objek laporan evaluasi tari kreasi Betawi, sama dengan tujuan pembelajarannya. Lalu mengelola laporan mengenai evaluasi tari kreasi Betawi. Menjelaskan hasil laporan mengenai evaluasi tari kreasi Betawi. Ini petunjuk kerjanya. Amati tari kreasi kelompok lain sebagai objek laporan, lalu lakukan diskusi dalam mengelola laporan, dan yang keempat, jelaskan hasil laporan dalam bentuk presentasi di depan kelas. Jadi nanti ketika tarian kalian dievaluasi oleh temennya, kalian boleh menanggapi. Tapi di situ tidak boleh saling menjatuhkan ya. Ini kan membangun, mengevaluasi apa saja kekurangannya. Kalau temennya mengevaluasi karya kalian, kalian harus menerima supaya ada solusinya. Kalau ada solusi berarti bisa diperbaiki dan bisa digunakan untuk karya tari di kemudian. Ibu berkata pegang dasi. Almet hidung. Ibu Ibu ini berkata pegang meja. Pegang kaki. Berdasarkan tadi sudah bertanya kepada pembuatnya, yaitu Stefani Logeria. Judul tari ini bernama Tari Kreasi Pikir-Pikir. Lalu yang kedua, gimana tari yang ini dipentaskan, yaitu di ruang tari SMA Konstitusi 1. Maksud diri ini Mas Rahman Raya. Lalu kapan tariannya dipentaskan? Yaitu Jumat tanggal 11 November 2022. Siapa saja yang menari? Di sini ada Bintang, Aurel, Joselin, dan Juliana. Sayangnya satu orang nggak masuk. Jadi setelah tadi unsur-unsur di atas, sekarang kita masuk ke evaluasi karyanya berdasarkan nilai estetis. Yang pertama tuh ada wiraga.
Gerakan yang di sini kita bagi jadi 3. Yang pertama ada bagi jadi 5. Yang pertama ada keterampilan menari. Menurut kami keterampilan menari mereka sudah luas atau lancar. Jadi waktu mereka menari tuh kayak yang lukanya cuma sedikit. Jadi kayak udah lumayan banyak yang lancar itu dari sisi keterampilan gerakan. Terus dari kehafalannya juga mereka sudah hafal gerakan semua. Walaupun tadi sudah ada yang lupa dikit, tapi masih bisa diantisipasi dengan gerakan-gerakan tambahannya. Terus ketuntasan bergeraknya dalam menari mereka sudah tuntas dalam bergerak karena bisa menari. Kalau memang ada kekurangannya satu ruang kosong penarinya di dalam bola lantainya ya, sebetulnya ada solusi nggak sih? Silakan dijawab. Kalau dari saya sih mungkin ada solusinya. Jadi cara solusinya itu kayak ganti pola lantai, karena pola lantai yang mereka pakai itu masih pola lantai 2 cowok 3 cewek. Jadi mungkin bisa diganti pola lantainya gitu, atau mungkin bintang di depan, nggak di belakang. Biar kelihatan. Belum datang nanti di kemudian hari bisa mengganti pola lantai, saya jadi ngasih. Kita dapat menyimpulkan. Jadi suatu evaluasi itu sangat penting nggak sih untuk koreografer? Sangat penting tidak untuk para penarinya? Sangat penting tidak untuk para penontonnya? Kenapa? Karena karena apa? Kalau buat penarinya dia bisa melatih kembali, kayak misalnya kan ada beberapa gerakan yang kurang, jadi diperbaiki lagi. Oke, jadi bisa mengkoreksi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita sudah menyimpulkan fungsi evaluasi bagi penonton, penari, dan koreografernya. Dan juga bisa memperbaiki apa yang kurang dari tari-tari kami ya. Biarlah pelajaran kali ini bisa kami ingat dan berguna untuk karya-karya kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Anthony. Terima kasih anak-anak. Sehat selalu. Sampai jumpa. Bye-bye. Beri salam. Terima